time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Jumitasari dengan NPM A1D0024027. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hewan invertebrata. Ada yang tahu nggak sih apa itu hewan invertebrata? Nah, hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang, maka invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini saya akan bahas mengenai hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan contoh dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini ada pengertian dan ciri-ciri dari hewan invertebrata. Tadi kan sudah kita singgung sedikit bahwa hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lalu, apa sih ciri-ciri dari hewan invertebrata ini? Sehingga kalau kita tahu ciri-ciri dari invertebrata ini, kita bisa membedakan, oh ternyata hewan ini termasuk invertebrata, dan ternyata hewan ini juga termasuk vertebrata. Jadi kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri dari invertebrata itu seperti apa, kita bisa membedakan dan mengelompokkan bahwa hewan itu termasuk invertebrata atau vertebrata. Nah, ciri-ciri yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu tidak memiliki tulang belakang. Kemudian ciri yang kedua itu adalah memiliki exoskeleton atau rangka luar seperti serangga. Serangga itu termasuk hewan invertebrata. Contohnya adalah capung. Capung termasuk hewan invertebrata. Nah, kemudian yang ketiga, tubuhnya itu beragam. Ya, kalau invertebrata itu banyak sekali bentuk tubuhnya itu. Ada yang simetri bilateral, contoh yang paling sederhana itu adalah cacing. Kemudian ada yang simetri radial, seperti yang kita lihat itu adalah ubur-ubur. Nah, kemudian sistem reproduksinya. Kalau invertebrata itu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau secara seksual itu melalui peleburan sel sperma dan sel telur. Sedangkan secara aseksual itu bisa melalui fragmentasi atau pertunasan. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya itu sistem peredaran darahnya. Sistem peredaran darahnya ada yang tertutup dan ada yang terbuka, tergantung pada jenis spesiesnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari hewan invertebrata itu. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari hewan invertebrata itu adalah capung atau Orthotrum sabina. Bisa kita lihat warna dari capung itu berwarna hijau, kemudian dia mempunyai sayap. Nah, capung ini termasuk ke dalam filum Arthropoda. Arthropoda seperti yang pada PPT itu dijelaskan ada kingdomnya, filumnya, kelas, ordo, family, genus, kemudian terakhir adalah spesies. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih struktur tubuh dari si capung atau Orthotrum sabina. Bisa kita lihat ya, bahwa struktur tubuh dari si capung ini ada yang namanya itu bagian kepala. Di bagian kepala itu terdapat mata, yang mana mata itu memiliki besar yang ribuan omomatida. Kemudian di bagian mata itu juga ada auricula, kemudian juga ada mulut. Kemudian bagian yang selanjutnya itu adalah toraks. Torak itu adalah bagian dada. Nah, pada torak itu ada yang namanya protoraks atau leher. Kemudian ada sintoraks bagian depan. Kemudian ada juga yang namanya sintoraks yang di bagian samping. Kemudian sayap, ada yang sayap depan dan ada juga yang sayap belakang. Selanjutnya bagian yang selanjutnya itu adalah bagian abdomen. Nah, pada bagian abdomen ini bisa kita lihat itu terdapat ada segmen abdomen, kemudian juga ada organ genital sekunder, kemudian ada foliasi. Nah, kita lihat bahwa ternyata struktur dari tubuh capung itu sangat banyak ya. Penyusun tubuh struktur capung itu ada sayap depan, tadi kan ada sayap belakang. Kalau kita lihat sekilas mungkin kita hanya melihat sayap sama dada, kemudian mata dan ekornya. Tapi ternyata kalau diperhatikan strukturnya itu sangat banyak. Ada fibia, auricula, nodus. Nah, itu merupakan struktur penyusun dari capung tersebut. Nah, capung tadi kan sudah dijelaskan bahwa capung ini termasuk ke dalam filum Arthropoda. Mengapa capung ini dimasukkan ke dalam filum Arthropoda dan kelas invertebrata? Karena capung ini memenuhi ciri dari si hewan invertebrata tersebut. Yang pertama, capung itu
ialah memiliki eksoskeleton, kemudian tubuhnya bersegmen dan kakinya terdiri dari ruas-ruas. Nah, itu termasuk ke dalam ciri-ciri dari hewan invertebrata. Makanya capung itu dimasukkan ke dalam hewan invertebrata. Nah, selanjutnya bagaimana sih daur hidup capung atau Otetum sabina? Nah, capung itu termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna karena dia hanya melebatkan 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap telur, kemudian telur berkembang menjadi nimpa, nimpa kemudian berkembang menjadi imago atau capung dewasa. Jadi capung itu tergolong ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai habitat dari capung tersebut dan apa sih peran ekologis dari capung tersebut. Nah, capung itu biasanya kita temukan di daerah-daerah dekat seperti sungai, danau, atau rawa-rawa. Capung itu paling banyak ditemukan biasanya pada sore hari. Capung itu paling banyak ditemukan pada sore hari karena dia pada sore hari itu sering ditemui di dekat-dekat air. Dia seperti terkena air lalu terbang. Capung itu bisa kita tangkap dengan menggunakan jaring ya. Jadi habitat dari si capung ini biasanya di dekat-dekat perairan seperti sungai, danau, atau rawa. Lalu apa sih peran ekologis dari capung tersebut? Nah, setiap apa yang diciptakan itu pasti memiliki peran dan fungsinya di dalam ekosistem. Nah, jadi kalau salah satu aja hilang, maka itu akan mempengaruhi yang lainnya. Contohnya adalah nyamuk ya. Kalau nyamuk ini punah ataupun hilang ataupun berkurang, maka populasi dari si capung ini juga akan berkurang. Mengapa? Karena capung tadi kan memakan sumber makannya itu adalah berasal dari nyamuk, lalat, atau serangga kecil lainnya. Jadi kalau populasi dari nyamuk itu kurang, maka dari capung juga akan berkurang. Nah, kemudian peran ekologis capung tadi sebagai predator. Sebagai predator, mengapa dia dikatakan sebagai predator? Seperti yang tadi dijelaskan, dia dikatakan sebagai predator karena dia memakan makanan seperti nyamuk, lalat, dan serangga kecil lainnya. Kemudian dia juga dikatakan sebagai indikator lingkungan. Nah, kehadiran capung itu menjadi penanda kualitas air itu baik atau buruk. Jadi kalau capungnya itu masih banyak, berarti airnya itu masih dalam kualitas yang baik. Tetapi kalau capungnya itu sudah menghilang, sudah tidak terlihat lagi, kemudian sudah jarang terlihat capung, pasti kondisi airnya itu sudah tidak baik atau sudah tercemar. Kemudian yang ketiga, dia itu berfungsi sebagai menjaga keseimbangan ekosistem, di mana dia menjadi bagian dari rantai makanan bagi burung dan ikan. Nah, sudah selesai materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin itulah materi singkat ataupun penjelasan singkat mengenai hewan invertebrata dan contoh dari hewan invertebrata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.